Dipersembahkan oleh Mal, lu tahu nggak sih tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan? Nggak tahu tuh, apa gimana? Gue juga nggak tahu sih, makanya nanya. Sama-sama nggak tahu dong. Jadi kalau dibahas seru deh. Iya boleh tuh. Lagi bahas apa? Kok asik banget. Lagi bahas tentang sejarah ilmu pengetahuan. Terus? Kita sama-sama nggak tahu. Gitu. Kalau saya sih pernah beberapa artikel yang saya baca. Sebagian kelompok itu sih ada yang fokus untuk belajar agama saja dan gak mau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tapi ada juga seberapa orang-orang muslim open minded belajar dua-duanya. Nah, daripada saya takut salah dalam menjelaskan, lebih baik kita nonton YouTube UHAMKA. Di situ nanti ada tentang Islam dan sains. Gimana? Boleh tuh. Oke ya? Yuk kita buka bareng-bareng ya. Nah, kita ketik di sini. Ini mendekat sini. Oh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bitaufiqihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi'afwihi tukaffarul khataya was sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khalaqal arda was samawat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh qudwatul umma 'alal a'malis shalihat. Sobat Hamka Muda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hingga hari ini, detik ini dan masa ini Allah masih memberikan fasilitas kita untuk bisa bertemu dan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk dari manusia dan hambanya yang nanti taat dan patuh serta setia menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Hamka Muda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, Risalah Islam adalah agama yang sempurna, yang menggabungkan semua aspek peradaban yang tertib dan teratur, yang mampu menggalang antara kecerdasan intelektual dan ketundukan kepada Allah, yang mampu mengharmonikan antara aspek ukhrawi dan aspek duniawi serta aspek ruhani. Dan ini adalah bentuk manifestasi yang nyata sebagai manusia, sebagai agama maksud. Maka Allah Subhanahu wa taala tak heran menyebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Sobat Hamka Muda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, Islam agama yang tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Yang ada justru Islam mendorong dan mendukung umatnya untuk terus menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Maka di dalam Islam manusia senantiasa didorong dan diminta, disuruh untuk menggali, disuruh untuk menambah ilmu supaya nanti dia bisa mengarungi kehidupan di dunia ini dengan banyak menebarkan manfaat kepada yang lainnya. Sobat Hamka Muda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memiliki kepedulian dan perhatian yang cukup tinggi kepada umatnya supaya jangan sampai menjadi manusia yang tidak mempunyai ilmu. Maka di dalam Al-Quran Allah berkali-kali menyebutkan pentingnya menuntut ilmu, dan Allah tidak kurang menyebutkan di dalam Al-Quran lebih daripada 800 ayat yang menyebutkan, yang menyatakan supaya manusia berilmu. Ini adalah pentingnya kita sebagai umat manusia, terutama kita sebagai muslim, menjadi manusia yang berilmu. Sobat Hamka Muda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah yang tersebar ada di alam semesta.
Dan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk terus dicari, digali keberadaannya, supaya kita bisa melihat kesempurnaan-kesempurnaan, keistimewaan-keistimewaan, keagungan-keagungan atas ciptaan-ciptaan Allah di atas muka bumi ini. Sobat Hamka Muda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Alaq dari 1 sampai 3 yang bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini mengisyaratkan kepada manusia, terutama kita sebagai muslim, untuk terus menuntut ilmu. Dan ini sesuai, relevan dengan apa yang disampaikan di dalam pepatah Arab. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai kepada liang lahat. Maka menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktunya. Sobat Hamka Muda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, ayat ini juga menyuruh kita untuk terus menggunakan, untuk terus memanfaatkan usia yang diberikan oleh Allah yang cukup singkat ini dengan memperbanyak wawasan-wawasan keagamaan, ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan dan turunkan di atas muka bumi ini. Sobat Hamka Muda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berada. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 193, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Ayat-ayat di atas yang tadi sudah kita sampaikan adalah support yang Allah berikan kepada manusia untuk terus menggali dan memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta. Dan anjuran ini tidak boleh kita abaikan. Anjuran ini harus kita laksanakan sebagai perintah dan syariat dari agama kita, terutama apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran, supaya kita terus melakukan penggalian keilmuan yang lebih progresif dan nanti bisa mencapai puncak keilmuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Hamka Muda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum singkat ini yang bisa disampaikan dengan penuh harapan. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk dari manusia dan umatnya Nabi Muhammad, yang terus memiliki keyakinan dan niat yang kuat untuk mencari ilmu, menambah ilmu, dan nanti ilmu yang sudah kita dapatkan kita amalkan, kemudian nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Demikianlah yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh